Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara semuanya, saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di Minggu Quasimodogeniti 11 April 2021. Terambil dari Kisah Rasul-Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Dan bacaan atau epistel dari kitab Amsal pasal 17 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Diikat oleh topik atau tema membangun persekutuan yang saling mengasihi. Dalam bahasa Batak dituliskan pajongjong parsaoran na marsiha holongan. Saya baca untuk kita, simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop nats khotbah Kisah Rasul-Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37 adalah cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka sendiri. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara, saat ini kita memasuki Minggu Quasimodogeniti. Arti Quasimodogeniti didasarkan pada 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Untuk mendapatkan pemahaman yang pas dan jelas dari arti serta makna nama Minggu Quasimodogeniti ini, saya jelaskan dahulu dua hal. Pertama, Minggu Quasimodogeniti yang menggambarkan kita semua sebagai seorang bayi yang baru lahir ini ditempatkan percis sesudah kita merayakan Paskah, kematian dan kebangkitan Yesus. Ini punya makna yang khusus sekali, bahwa peristiwa kedahsyatan Paskah, yakni kematian dan kebangkitan Yesus, itulah yang melahirkan kita saat ini menjadi manusia-manusia baru yang betul-betul berbeda dari manusia kita sebelumnya. Sekarang kita dilahirkan kembali atau lahir baru oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Sebelum peristiwa Paskah itu, semua manusia sudah hidup di dalam dosa dan konsekuensinya adalah terhukum, divonis kematian kekal di api neraka.
Tetapi Yesus rela turun dari sorga menjadi manusia, bahkan mati menanggung hutang dosa, memikul vonis mati kita manusia, dan bangkit dari kematian. Kebangkitan itu menjadi puncak kesuksesan karya Yesus mengangkat manusia itu dari jurang maut, dari kematian yang kekal itu, dan memperoleh anugerah. Manusia dilahirkan kembali, status lama kita dirubah total, mendapatkan status baru, menjadi manusia baru di dalam Kristus. Gambaran yang sering dipakai banyak jemaat, seperti ibarat telur ayam yang sudah dierami 21 hari, kini pecah, keluarlah makhluk baru, seekor anak ayam. Itu sebabnya dalam perayaan Paskah selalu ditunjukkan telur Paskah. Bahkan anak-anak sekolah minggu pun remaja disuruh cari telur. Lukisan telur Paskah sebagai gambaran kebangkitan Yesus itu melahirkan kita secara baru. Kedua, dalam posisi sebagai bayi yang baru lahir secara rohani, apa yang harus kita lakukan? 1 Petrus pasal 2 ayat 2 sebagai dasar minggu Quasimodogeniti ini mengatakan, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani. Tentu nama minggu Quasimodogeniti ini bukan mau mengatakan bahwa kita semua masih dalam posisi atau merupakan bayi rohani yang masih baru lahir. Bukan begitu maksudnya. Kita tentu saja bukan lagi bayi rohani. Kita sudah menjadi orang Kristen yang terus bertumbuh ke arah dan Kristen yang dewasa dalam hal iman itu. Istilah penulis surat Ibrani yang tertulis dalam pasal 5 ayat 1, kita sudah beralih dari Kristen susu menjadi Kristen makanan keras. Dan di dalam posisi sebagai Kristen yang sedang bertumbuh inilah kita sekarang diingatkan kembali agar sama atau meniru bayi yang baru lahir. Apa yang ditiru dari bayi yang baru lahir itu, Bapak Ibu? Ada beberapa. Antara lain bahwa bayi yang baru lahir itu senantiasa bergantung sepenuhnya dan cinta sepenuhnya kepada ibu yang melahirkannya dan yang memberi asupan gizi, vitamin, energi, kehidupan bagi bayi itu sendiri. Seorang bayi tidak pernah mengandalkan dirinya, kekuatannya, pikirannya, kemampuannya, karena memang itu tidak dia punya. Inilah yang digambarkan oleh Minggu Quasimodogeniti bagi kita saat ini, Bapak Ibu. Sebagai seorang Kristen yang terus bertumbuh menuju kedewasaan iman, kedewasaan rohani, maka kita harus senantiasa tergantung kepada Tuhan Allah, kepada sorga yang melahirkan dan memberi segala asupan rohani dan jasmani bagi kita. Jangan pernah kita mengandalkan diri kita, kehebatan kita, pikiran dan segala bentuk kemampuan yang kita miliki. Kalau itu kita miliki dalam segala hal, maka diingatkan oleh Minggu Quasimodogeniti ini, kita harus bersandar, berlindung, berpatokan, mengandalkan kuasa Tuhan sendiri, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu, itu artinya Quasimodogeniti. Kita harus haus akan susu murni dari Tuhan. Yaitu apa? Susu murni dari Tuhan. Penyertaan Tuhan. Firman Tuhan. Pertolongan Tuhan dalam segala perjalanan hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Itu yang kita butuhkan saat ini. Saudara, mari kita masuki kisah rasul-rasul khotbah kita ini. Pada pasal 4, penulis kisah rasul-rasul ini yakni Lukas sendiri mencatat beberapa hal yang sangat penting sebagai buah dari peristiwa pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus itu pasal 2 yang sangat-sangat luar biasa.
terjadi banyak sekali perubahan-perubahan yang mendasar dalam tubuh gereja Kristen yang baru itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, buku tafsiran Kisah Rasul-Rasul yang ditulis dikarang oleh Domine D.S. H. van den Brink, terbitan BPK Jakarta halaman 93-96, menerangkan bahwa kuasa Roh Kudus sangat nyata di dalam hidup semua orang atau anggota-anggota jemaat. Cara hidup anggota jemaat di sana pada waktu itu penuh dengan kasih. Kasih inilah yang melahirkan kesatuan persatuan dan kesehatan sepikiran dalam hidup semua jemaat. Dalam hal kepemilikan lagi, mereka juga hidup sehati dan sejiwa, serta menganggap segala sesuatu yang mereka punyai itu adalah milik bersama. Mereka punya prinsip, Bapak Ibu. Segala milikku adalah milikmu. Segala milikku adalah milikmu. Itu prinsip kepemilikan mereka saat itu. Mereka senang dan rela berbagi dengan orang lain. Sehingga dikatakan pada ayat 34, tidak ada seorang pun dari mereka yang berkekurangan. Gak ada. Meskipun dia miskin tadinya, tetapi setelah mereka menjadi anggota jemaat, mula-mula itu mereka saling berbagi. Yang memiliki harta, share hartanya atau kepemilikannya kepada yang tidak memiliki. Jadi yang tidak memiliki itu merasa sejahtera juga. Sudah merupakan suatu kebiasaan yang indah bahwa setiap orang yang menjual kepunyaan mereka, maka mereka harus membawa semua hasil penjualannya itu kepada rasul-rasul. Dan rasul-rasullah yang kemudian membagikan, mendistribusikan masagi kepada semua anggota jemaat menurut kebutuhan masing-masing. Dan tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara jemaat-jemaat itu, Bapak Ibu. Saudara, inilah buah dalam kehidupan jemaat mula-mula itu setelah pencurahan Roh Kudus. Ini buah Roh Kudus di dalam diri hidup mereka. Ada kerelaan untuk memberi dengan motivasi yang benar. Ada kerinduan untuk saling berbagi, saling marpanarihon tudongan. Tidak ada yang egois, yang mementingkan diri sendiri. Tidak ada yang sombong, Bapak Ibu, terutama orang-orang berada di Hebs, orang kaya nggak sombong. Nggak, tidak ada penghapusan terhadap hak milik, tidak ada. Hak milik, tetap ada. Sehingga setiap pemilik harta memiliki kebebasan, baik tidak menjual atau menjual dengan harga yang dia sepakati sendiri. Dan apabila jemaat ingin menjual hartanya, dia pasti sudah tahu bahwa dia menjualnya karena kasihnya kepada sesama. Dan dia sudah tahu juga bahwa semua hasil penjualannya akan secara terbuka diperuntukkan kepada teman-teman, saudara-saudara sesama Kristen yang membutuhkan, yang diserahkannya kepada Rasul untuk didistribusikan. Inilah isi khotbah kita di Minggu Quasimodo Geniti ini. Dan salah seorang contoh disebutkan oleh penulis Kisah Rasul-Rasul ini yang terdapat pada ayat 36-37 bernama Yusuf, yang juga bernama Barnabas. Dia telah menjual tanahnya. Lalu dibawanya uang penjualan tanah itu serta dipersembahkannya di kaki Rasul-Rasul. Itu, Bapak Ibu. Saudara, khotbah kita di Minggu Quasimodo Geniti ini memfokuskan tujuan, sasaran, dan goal untuk membangun persekutuan yang saling mengasihi. Pajongjong parsaoran na marsiha holongan sesuai topik minggu. Bagaimana kita dapat mewujudkan, berhasil membangun persekutuan yang saling mengasihi ini? Songo dia dohita pajongjong parsaoran na marsiha holonganon. Mari kita lihat beberapa hal dari nats khotbah kita ini. Pertama, kunci awal dan yang utama agar kita berhasil membangun persekutuan yang saling mengasihi adalah kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus.
Saudara, setelah gereja mula-mula itu mendapat pencurahan Roh Kudus, di hari Pentakosta terjadi banyak sekali perubahan yang sangat-sangat mendasar dalam tubuh gereja Kristen yang baru, gereja mula-mula itu. Lahir berbagai-bagai kebiasaan-kebiasaan baru yang indah. Kehadiran Roh Kudus dalam komunitas Kristen pasti membawa transformasi dalam berbagai-bagai sisi kehidupan. Ada kegairahan dan ada dinamika indah yang baru dalam sosial kehidupan komunitas jemaat. Ada kebiasaan baru yang sangat-sangat positif yang tercipta dari datangnya kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus bukan hanya memberikan karunia-karunia rohani yang terlihat spektakuler, tetapi Roh Kudus mendorong jemaat mula-mula itu semakin bergiat dalam perbuatan-perbuatan baik dalam dua arah. Arah vertikal ke atas kepada Allah dan arah horizontal berbuat baik kepada sesama manusia, Bapak Ibu. Saudara, inilah kunci segala-galanya dalam perkembangan hidup kekristenan kita, yakni terima kuasa Roh Kudus di dalam diri kita. Jika Roh Kudus sudah bekerja di dalam diri kita, maka akan terjadi perubahan-perubahan mendasar di dalam hidup kita, di dalam perilaku kita, di dalam hubungan antar dan interrelasi sosial dengan semua orang, Bapak Ibu. Dengan kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita, di dalam gereja kita, di dalam persekutuan, di dalam keluarga kita, maka Roh Kudus itulah yang mendorong kita semua untuk mampu dan berhasil membangun persekutuan yang saling mengasihi. Pacong-cong persauran namar si haho longa. Sebagaimana topik minggu ini. Saudara, tanpa kehadiran dan kuasa Roh Kudus, maka semua usaha, semua kegiatan kita di tengah-tengah kehidupan bergereja, bermasyarakat, berkeluarga akan kacau balau. Semua perbuatan-perbuatan baik kita kepada orang lain, kepada gereja, akan lahir dan didorong oleh motif-motif keinginan pribadi saja yang menuju kepada kesombongan lah, keangkuhan lah, yang mau mencari kepentingan diri sendirilah agar kita mau dipuji-puji orang. Saudara, inilah kunci pertama agar mampu membangun persekutuan yang saling mengasihi. Ada kuasa Roh Kudus yang memampukan setiap orang percaya untuk memainkan perannya masing-masing yang baik, untuk mengambil bagian dalam kehidupan sesama yang saling mengasihi, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Yang kedua, apa kuncinya? Ayat 32-33, kita harus hidup sehati dan sejiwa. Keadaan jemaat mula-mula ini saat itu penuh dengan berbagai-bagai tantangan dan pergumulan besar. Banyak di antara mereka yang mengalami berbagai-bagai keadaan sulit di bidang ekonomi lah. Mereka mengalami kesulitan-kesulitan pangan, kelaparan, dan itu banyak penyebabnya. Itu bisa terjadi karena akibat gagal panen, atau akibat tekanan orang-orang Yahudi yang bukan pengikut Kristus kepada orang Kristen, atau diusir dari keluarga karena beralih agama dan kepercayaan baru. Dia masuk ke Kristenan yang belum diterima secara umum dan mereka dikeluarkan dari keluarga. Banyak tantangan yang mereka hadapi, Bapak Ibu. Jemaat mula-mula itu bukan berasal dari satu suku, satu ras dan budaya, tetapi oleh Roh Kudus. Sekarang mereka yang berasal dari berbagai-bagai bangsa, suku, aliran, budaya itu dipersatukan menjadi sehati dan sejiwa. Dan semangat berbagi rasa lahir di tengah-tengah jemaat itu. Saudara, untuk mampu berhasil membangun persekutuan yang saling mengasihi, sebagaimana diamanahkan topik Minggu Quasi-Modogeniti ini, diperlukan sikap hidup yang sehati sejiwa. Seperti jemaat mula-mula ini. Betul bahwa untuk mencapai sikap yang sehati sejiwa ini, tidak mudah, Bapak Ibu. Tidak mudah, sangat sulit sekali. Dua orang saja, misalnya sepasang suami dan istri, membutuhkan proses untuk sampai pada tataran sehati sejiwa.
Apalagi jika ditambah lagi dengan relasi. Ada orang tua, ada anak-anak, ada relasi kakak, adik, dan bersaudara. Semarga lagi. Semakin sulit mencapai sehati, sejiwa. Bagaimana menyatukan hati, kardia dalam bahasa Yunani di sini, dan psihe, jiwa yang berbeda-beda itu. Apalagi dalam satu komunitas yang lebih besar, masyarakat, komunitas gereja yang berbeda dalam banyak hal. Mungkin dalam segala hal kita berbeda. Masing-masing kita memiliki keinginan, selera, permintaan kardia hati, permintaan psihe jiwa kita yang berbeda-beda. Keinginan kita berbeda, Bapak Ibu. Saudara, inilah yang menjadi pergumulan kita di saat ini. Bagaimana wujud persekutuan yang saling mengasihi itu dalam konteks keluarga kita di saat ini masing-masing. Di dalam gereja kita masing-masing, bagaimana wujud kesehati sejiwaan itu dalam konteks keluarga. Apakah persekutuan keluarga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sudah memiliki tataran yang disebut sehati dan sejiwa ini? Dalam konteks gereja kita saat ini, apakah persekutuan gereja kita sudah memiliki semangat sehati dan sejiwa ini? Nah, ini persoalan kita di saat ini, Bapak Ibu. Jika iya, puji Tuhan, kita sudah berhasil untuk menjadi seorang Kristen yang baik. Kita sudah bisa meniru jemaat mula-mula ini, Bapak Ibu. Tetapi jika belum, apa yang menjadi hambatan? Dan bagaimana upaya Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk mewujudkan semangat sehati sejiwa ini? Jika peranan Roh Kudus masih nihil, maka kesehati kesejiwaan kita itu hanya sekedar teori saja. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari berjuang kita dalam pergumulan rohani kita untuk mendapatkan kuasa Roh Kudus. Itu awal dan yang melahirkan kesehati sejiwaan itu dalam diri kita. Yang pasti, justru inilah kunci. Inilah modal yang kedua agar kita bisa mewujudkan persekutuan yang saling mengasihi, baik di dalam konteks keluarga kita masing-masing, dalam konteks gereja kita masing-masing. Kita harus hidup sehati sejiwa. Wujudkan itu, Bapak Ibu. Amin. Yang ketiga, apa kuncinya? Rendah hati dan rela mempersembahkan harta, milik, dan penghasilan kita buat kemuliaan Tuhan. Ayat 34-37. Saudara, inilah bentuk kehidupan jemaat mula-mula itu. Mereka adalah jemaat yang saling memperhatikan satu sama lain, saling peduli satu sama lain. Ada rasa kebersamaan yang kuat di hati jemaat. Mereka menganggap bahwa milik mereka tadi itu adalah milik Tuhan. Milik Tuhan. Artinya apa? Seluruh kepemilikan itu berasal dari kekayaan kemurahan Tuhan dan harus diperuntukkan kembali kepada asalnya, yakni kemuliaan Kristus, kemuliaan Tuhan. Pada ayat 35 disebutkan bahwa mereka meletakkan hasil penjualan harta mereka itu menjadi persembahan dan diletakkan di kaki rasul-rasul untuk dibagi, untuk didistribusikan, untuk kebaikan banyak orang. Saudara, kenapa diletakkan di kaki rasul-rasul? Ada 3 artinya. Kaki rasul itu menggambarkan penyerahan diri kepada Tuhan lewat hambanya, yakni rasul-rasul sebagai pemimpin umat, pemimpin gereja. Yang kedua, sejak diserahkan kepada kaki rasul-rasul, maka uang itu bukan lagi uang atau milik si pemberi. Ketiga, mulai saat itu, rasul-rasullah yang punya hak untuk mendayagunakan uang itu. Mereka percayakan itu kepada rasul-rasul, mendistribusikan kepada yang layak menerimanya. Saudara, inilah kunci bagaimana kita bisa berhasil membangun persekutuan yang saling mengasihi. Pajongjong parsaoran namarsihaholongan. Harus seperti jemaat mula-mula ini, Bapak Ibu, yakni mau rendah hati dan rela mempersembahkan harta milik dan penghasilan itu buat kemuliaan Tuhan. Saudara, gambaran warga gereja yang baik, yang rendah hati adalah
Dia mempunyai kepekaan terhadap kebutuhan saudara-saudaranya. Jemaat itu tidak mengabaikan mereka yang perlu bantuan, pertolongan. Mereka rela dan terbuka memberikan dari apa yang mereka miliki itu untuk menolong persekutuan, menolong gereja, menolong orang yang sedang membutuhkan. Tidak pelit Bapak Ibu, tidak. Dia mau share berkat-berkat yang dia miliki untuk gereja dan untuk kebutuhan orang lain, penuh dengan sukacita. Mari Bapak Ibu, kita diajar oleh khotbah Minggu Quasimodogeniti ini supaya kita menyadari bahwa pemberian Tuhan dalam hidup kita, dalam diri kita, apapun bentuknya itu, baik harta materi, ilmu pengetahuan, kemampuan, talenta yang ada pada kita, itu adalah berkat dan harus kita jadikan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan, menjadi berkat juga untuk sesama kita. Lihat salah seorang contoh dalam khotbah ini adalah Barnabas tadi disebutkan, yang sukacita menjual seluruh hartanya dan memberikannya kepada rasul-rasul untuk menolong orang-orang miskin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, epistel Minggu Quasimodogeniti yang terambil dari Amsal pasal 17 ayat 17 sampai 20, kita diingatkan agar tetap menjaga persahabatan kita sesama jemaat yang sudah dilahirkan baru oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Dalam membangun persekutuan yang saling mengasihi, kita butuh sahabat-sahabat yang seperti di jemaat mula-mula ini. Seorang sahabat yang baik, dia akan benar-benar menaruh kasihnya setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam segala bentuk keadaan kesukaran hidup kita. Dan jauhkan 5 perilaku yang tidak membangun persekutuan yang saling mengasihi. Menurut kitab Amsal pasal 17 ini, tidak berakal budi, suka bertengkar, suka kepada pelanggaran, perilaku serong hatinya, dan yang kelima, suka memutar-mutar lidahnya sebagai tanda orang yang tidak bisa dipercaya. Ini tidak mendukung untuk membangun persekutuan saling mengasihi, Bapak Ibu. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Pada ibadah Minggu Quasimodogeniti 11 April 2021 dari kitab Kisah Rasul-Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37 ini, agar semakin banyak orang yang mau membangun persekutuan yang saling mengasihi, pajongjong parsauran namar sihaholongan termotivasi lewat khotbah ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu baik di gereja ataupun di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Horas, Amin. Untuk firman yang sudah saya rekam, terpujilah memberkati rekaman ini Tuhan, yang akan saya edarkan. Berkati jemaat yang mendengarkan khotbah ini, berkati hambamu dalam persiapan khotbah berikutnya. Semuanya saya peruntukkan demi untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan Yesus di dalam